Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2031. Berita penangguhan Stephen menyebar seperti badai. Pertama, banyak orang di klan naga mengetahui berita tersebut, dan kemudian, para demonstran di luar klan naga juga sepertinya mendapatkan berita tersebut dari saluran tertentu. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan, seolah-olah itu adalah tahun baru. Kemudian, berita terus menyebar. Zhao Tuntian dan lainnya yang mundur keluar, keluarga Zhao, keluarga Chen dari 3 keluarga besar, dan kekuatan ibu kota kekaisaran utama juga mendengar berita itu satu demi satu. Setiap orang bereaksi berbeda ketika mendengar berita itu, ada yang terkejut, sementara yang lain merasa itu masuk akal. Markas Kesehatan Bailey, kantor Qian Bailey. Hahaha, hebat, trik kita berhasil. Haha, Stephen telah diskors. Qian Bailey tertawa penuh semangat. Tidak bisa dihindari, kata Zhao Yin sambil tersenyum, menyilangkan kakinya. Kaulah yang menemukan trik untuk mencoreng Stephen, menjadikan Stephen sebagai musuh publik seluruh rakyat, dan kemudian mengatur orang untuk berdemonstrasi di luar klan naga. Bahkan jika orang-orang di atas ingin melindungi Stephen, mereka tidak akan bisa melindungi Stephen, haha. Qian Bailey tertawa. Saya tidak mengatur orang-orang di luar klan naga. Zhao Yin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengaturnya. Mungkinkah orang-orang itu pergi sendiri? Qian Bailey bertanya dengan heran. Ketika dia tahu seseorang pergi ke demonstrasi di luar klan naga, dia setuju bahwa Zhao Yin yang melakukannya. Saya pikir tidak. Jika saya benar-benar mengatur agar orang-orang pergi ke demonstrasi di luar klan naga, maka kakek saya akan mematahkan kaki saya jika dia mengetahuinya. Dia mengizinkan saya melakukan beberapa hal yang tidak penting, tetapi pergi ke demonstrasi di luar klan naga sudah melibatkan wajah klan naga. Aku tidak berani melakukannya. Zhao Yin menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu apa yang terjadi pada orang-orang itu? Qian Bailey bertanya. Setelah berpikir sejenak, Zhao Yin berkata, larangan jus buah memasuki kerajaan naga pada awalnya diputuskan oleh atasan. Sekarang jus buah telah memasuki kerajaan naga. Mereka sangat dicintai oleh orang-orang kerajaan naga. Setiap orang harus menyelesaikan akun untuk larangan jus buah memasuki kerajaan naga. Berdiri dan salahkan. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhao Yin, ekspresi Qian Bailey tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berkata dengan penuh semangat, maksudmu, ini dari di atas. Bicaralah dengan hati-hati. Titik. Zhao Yin menggelengkan kepalanya. Qian Bailey menutup mulutnya dengan tegas. Tidak ada yang bisa lepas dari politik dan pemerintahan. Ada begitu banyak orang yang menentang Stephen di internet, dan masuk akal baginya untuk keluar dan disalahkan, kata Zhao Yin. Hahaha. Qian Bailey tertawa tegas. Zhao Yin duduk di sana tanpa tersenyum, tetapi mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Stephen akan didorong keluar untuk disalahkan. Kesalahannya bagus. Dia baru menjadi direktur klan naga selama beberapa bulan, dan dia diskors dari posisinya. Betapa memalukan untuk mengatakannya itu. Sangat tidak mungkin baginya untuk menelan nafas ini dengan hatinya, dan kemudian dia mungkin harus bertarung dengan atasan. Dan begitu ada pertarungan, dia tidak akan pernah bisa menahannya dan berjalan-jalan. Qian Bailey berkata dengan penuh semangat. Apakah menurutmu dia akan membuat masalah? Tanya Zhao Yin. Pastinya, jika itu adalah orang normal, itu pasti akan menimbulkan masalah. Pikirkanlah, itu adalah keputusan semua orang untuk melarang jus pada awalnya. Tapi sekarang Stephen harus disalahkan, jadi Stephen dapat menanggungnya. Itu, kata Qian Bailey. Tapi, Stephen bukan orang normal, kata Zhao Yin. Kamu terlalu banyak berpikir, tidak peduli seberapa pintar Stephen bisa bertarung, dia tidak bisa menjadi manusia super,
dia tidak bisa menjadi orang suci, dan dia akan memiliki emosi yang normal. Jadi dia pasti tidak dapat menanggung masalah ini. Kamu tunggu saja, langkah selanjutnya pasti akan menjadi serangan balik Stephen. Ngomong-ngomong, ku dengar Chen Hongyu untuk sementara bertanggung jawab atas klan naga. Tanya Qian Baili. Yah, itu dia. Zhao Yin mengangguk. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, haha. Tidak sia-sia dia membocorkan berita tentang pabrik palsu Stephen kepada kami, kata Qian Baili. Zhao Yin mengangkat alisnya, melirik Qian Baili, dan merasa bahwa meskipun Qian Baili memiliki beberapa otak, kota itu terlalu miskin, jadi dia mengatakan segalanya saat dia bahagia. Jika orang seperti itu bisa menjadi orang terkaya di kerajaan naga, kemudian benar-benar terima kasih kepada diriku sendiri. Aku masih luar biasa. Zhao Yin tersenyum puas, dan kemudian berkata, Chen Hongyu dapat dianggap sebagai seorang nelayan, tetapi kamu masih tidak memiliki kontak dengannya sekarang, agar tidak mengungkap hubunganmu. Yah, aku tahu ini. Lin, Stephen sangat menyedihkan, saya tidak tahu bahwa saya dikhianati oleh rekan-rekan saya, haha. Qian Baili tertawa lagi. Zhao Yin menghela nafas, dan rasa superioritas di hatinya menjadi lebih kuat. Sisi lain, Chen Hongyu, yang dipercayakan dengan tugas penting oleh petinggi, segera bergegas ke markas Dragon Clan. Bab 2032. Dalam perjalanan, Chen Hongyu juga menelepon Stephen untuk peduli dengan situasi terkini Stephen. Stephen di ujung telepon sangat tenang dan sepertinya tidak terpengaruh oleh penangguhan tersebut. Ketika Chen Hongyu tiba di markas klan naga, dia menerima kabar bahwa Stephen telah meninggalkan ibu kota kekaisaran bersama istri dan anak-anaknya. Ketika dia menerima berita itu, dia masih tidak percaya, karena sudut pandangnya sama dengan Qian Baili. Stephen tidak akan pernah menerima hasil diskors dengan begitu mudah. Dia pasti akan melawan, tapi sekarang Stephen adalah setelah pergi. Sepertinya dia menyerahkan kekuatan yang sangat sulit dia dapatkan. Obat apa yang dijual di labu Stephen? Chen Hongyu tidak bisa menahan diri, dan menelepon Stephen. Stephen, ku dengar kau meninggalkan ibu kota kekaisaran. Tanya Chen Hongyu. Yah, saya telah berada di ibu kota kekaisaran selama lebih dari setahun. Saya sangat merindukan kampung halaman saya di kota Haixia. Saya tidak punya waktu sebelumnya. Sekarang pekerjaan saya telah ditangguhkan. Saya baru saja kembali ke kota Haixia untuk memiliki lihat. Jika saya punya waktu, saya akan pergi keluar untuk berjalan-jalan, kata Stephen sambil tersenyum. Kalau begitu kamu benar-benar tidak peduli dengan jusnya? Chen Hongyu bertanya. Mengapa saya harus peduli? Saya telah melakukan apa yang ingin saya lakukan beberapa waktu lalu, dan tidak ada gunanya melakukan apapun nanti. Chen tua, klan naga akan diserahkan kepada Anda saat saya pergi, kata Stephen. Hei, aku akhirnya santai sebentar, dan ternyata seperti ini lagi. Sejujurnya, aku benar-benar merasa lebih santai dari sebelumnya selama menjadi kepala suku. Aku sangat berharap kamu bisa terus menjadi kepala suku. Chen Hongyu menghela nafas. Siapa yang seharusnya? Itu semua untuk kepentingan klan naga. Aku telah menjadi musuh publik sekarang, dan tidak pantas untuk terus menjadi ketua. Jangan bicarakan itu. Aku akan mengambil putriku untuk melihat awan. Itu saja untuk saat ini, kata Stephen, dan menutup telepon. Chen Hongyu meletakkan telepon perlahan, sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Stephen tampaknya siap secara mental untuk apa yang dia alami. Dia terlihat sangat tenang, dengan perasaan bahwa semuanya masih di bawah kendalinya. Perasaan ini membuat Chen Hongyu sedikit tidak nyaman. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat telepon di atas meja dan menelepon. Biarkan pemimpin pertama dan kedua dari semua departemen datang menemui saya, kata Chen Hongyu. Ya, di sisi lain, di pesawat, Lin Anxi, yang baru pertama kali terbang, jelas belum pulih dari perasaan kelebihan berat badan saat pesawat lepas landas,
matanya merah, dan dia menangis dari waktu ke waktu. Sayang, lihat awan di luar. Stephen menunjuk ke awan di luar jendela dan berkata. Lin Ansi melihat keluar jendela, dan langsung tertarik oleh awan yang sama di luar jendela. Dia menjentikkan tangannya dan bersandar ke jendela. Stephen tahu apa yang ingin dilakukan putrinya, dan memeluknya ke jendela. Lin Ansi membuka matanya yang besar, dan menempelkan seluruh wajahnya ke jendela. Jendelanya kotor, jangan biarkan dia terlalu dekat, kata Gu Feiyan dari samping. Tidak bersih, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, kata Stephen sambil tersenyum. Itu saat kita masih muda, bisakah anak-anak hari ini sama dengan kita sebelumnya? Kata Gu Feiyan. Stephen tersenyum dan berkata, saya masih ingat bahwa ketika saya masih muda, ada seorang lelaki tua memelihara ayam di halaman rumah tua, dan kotoran ayamnya tersebar di lantai, dan kemudian anak-anak yang lebih tua dalam keluarga itu berbohong kepada anak-anak yang lebih kecil bahwa tahi ayam itu manis, dan ternyata anak itu mengambil tahi ayam dan memakannya. Petik 2. Apakah tahi ayam itu manis? Tanya Gu Feiyan. Bagaimana saya tahu ini, tapi kemungkinan besar itu tidak manis. Lagi pula, itu kotoran ayam, dan ayam tidak tumbuh makan gula, Stephen tertawa. Hei, setelah memikirkannya dengan hati-hati, aku sudah lama tidak ke kota Haixia, kata Gu Feiyan dengan emosi. Aku sudah lama tidak ke sini. Kali ini istirahat yang langka. Mari kita tinggal di kota Haixia selama beberapa hari, lalu bawa Yao Jing dan istrinya untuk melakukan perjalanan bersama, kata Stephen. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan pohon kehidupan? Tanya Gu Feiyan. Beberapa hal membutuhkan ujian waktu. Sekarang semua orang dibutakan oleh efek jus. Siapapun yang menghentikan mereka meminum jus akan menjadi musuh mereka. Tidak perlu, kata Stephen. Hei, ini sifat manusia, kata Gu Feiyan. Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, berita bahwa Stephen meninggalkan ibu kota kekaisaran menyebar dengan cepat. Berita ini dan berita penangguhan Stephen menyebar hampir bolak-balik. Banyak orang mengaitkan kepergian Stephen dengan penangguhannya, berpikir bahwa kepergian Stephen adalah untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada otoritas yang lebih tinggi. Apakah itu teman atau musuh Stephen? Mereka semua menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Stephen telah pergi. Teman-teman Stephen menghela nafas lega karena Stephen tidak melakukan sesuatu yang luar biasa karena penangguhannya. Ketika berita skorsing Stephen menyebar, banyak orang mengira Stephen akan membuat keributan, tetapi sekarang Stephen pergi tanpa melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, meninggalkan tempat yang benar dan salah seperti ibu kota kekaisaran dapat dianggap sebagai menghindari pusat perhatian untuk sementara, yang juga sangat bermanfaat bagi Stephen. Adapun alasan mengapa musuh Stephen menghela nafas lega, sebenarnya sangat sederhana. Tidak peduli rencana apa yang telah mereka buat, plot dan tindakan balasan apa yang telah mereka buat, menghadapi orang terkuat di dunia, semua orang masih ketakutan. Karena sekali Stephen sangat marah, jika dia tidak peduli dengan konsekuensinya, maka semua orang akan sial. Jadi kepergiannya sekarang tampaknya menjadi kabar baik bagi siapapun. Hanya bukan untuk satu orang, dan orang itu adalah Bab 2033. Dia baru saja pergi seperti ini, kata Zhao Cucu sambil berbaring di sofa empuk, menyipitkan matanya. Ada topeng di wajahnya, dan tangannya dipegang oleh seorang wanita muda di Hanfu, yang sedang mengerjakan kukunya. Ya. Seorang wanita berdiri di depan Zhao Cucu dan berkata, "Itu sangat mengecewakanku." Zhao Cucu mengangkat tangannya yang lain dan melepas topeng di wajahnya dan mengesampingkannya. "Ini hasil terbaik baginya untuk meninggalkan kaisar sekarang," kata wanita itu. "Itu yang aku katakan, tapi dia adalah pahlawan di hatiku, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja seperti anjing yang berduka? Belum lagi kakakku yang memaksanya pergi." Hei, Zhao Cucu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.
menggelengkan kepala, sangat kecewa. Dalam kesadarannya, Stephen adalah pria yang sangat luar biasa, begitu luar biasa bahkan dia perlu memandangnya, tetapi sekarang, Stephen baru saja meninggalkan ibu kota kekaisaran tanpa serangan balik. Di dalam hatinya, dia langsung jatuh ke altar. Dia tahu bahwa pergi sekarang memang tindakan terbaik. Tapi Stephen bukanlah orang biasa di matanya. Dia sangat yakin bahwa Stephen akan dapat menemukan cara untuk memecahkan situasi tersebut, tetapi hasilnya adalah ibu kota kekaisaran tidak memiliki Lin Sengwang. Apakah tren jus benar-benar tak terbendung? Kata Zhao Cucu pada dirinya sendiri. Menurut statistik yang relevan, sejak jus buah diluncurkan 8 hari lalu, hingga 30 juta botol jus telah terjual di Longguo, dan penjualan mingguannya telah memecahkan rekor dunia. Longguo telah menjadi negara dengan mempopulerkan jus tercepat. Wanita di depan Zhao Cucu berkata, "Jus." Zhao Cucu melihat ke meja di sebelahnya. Ada sebotol cairan merah muda pucat di atas meja. Ini adalah jus yang konon bagus untuk kecantikan dan kecantikan. Hanya satu botol akan membuat Anda merasa lebih muda. Ini adalah hadiah dari sahabat Zhao Cucu. Dengan legalisasi resmi jus buah, orang kaya dan berkuasa di Longguo menjadi pengguna pertama jus buah, di antaranya jus buah untuk kecantikan, dan kesehatan sangat populer. Sebotol jus merah muda seperti itu bernilai 3 juta, yang setara dengan sebuah rumah di kota tingkat ketiga. Nona Zhao, aku sangat iri padamu. Dikatakan bahwa jus merah muda semacam ini tidak dapat dibeli bahkan jika kamu punya uang. Adikku dan aku ingin mengumpulkan uang kami untuk membeli botol bersama, tetapi kami tidak dapat membeli itu. Wanita yang sedang mengerjakan kuku Zhao Cucu berkata sambil tersenyum. Berikan padamu jika kamu menginginkannya, kata Zhao Cucu. Berikan padaku. Gadis manikur itu tertegun, seolah dia tidak percaya pai akan jatuh dari langit. Tidak, Zhao Cucu bertanya. Ya, tentu saja. Terima kasih Nona Zhao, terima kasih. Wanita manikur itu berterima kasih dengan penuh semangat. Melihat wanita yang wajahnya memerah karena mendapatkan sebotol jus kecantikan, suasana hati Zhao Cucu meningkat pesat. Tentu saja, Zhao Cucu tidak senang karena rasa terima kasih pihak lain, tetapi perasaan bisa memberikan bantuan kepada orang lain membuatnya merasa sangat bahagia. Perasaan ini seperti menjadi seorang ratu, dan suka, duka dan sukacita semua makhluk hidup di dunia ada di benaknya. Dia menikmati perasaan ini, bahkan jika dia perlu membayar sebotol jus senilai beberapa juta, dia tidak terlalu peduli. Bukan karena dia benar-benar cukup kaya untuk menghabiskan jutaan dengan jentikan jari, alasan utamanya adalah bahwa keluarga memiliki aturan bahwa tidak ada anggota keluarga yang boleh mengambil produk apapun dari pohon kehidupan, jadi sebotol jus merah muda masuk di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhao Cucu pergi untuk menanyakan, dan tidak hanya keluarga mereka, tetapi keluarga lain yang mirip dengan mereka juga mendapat perintah seperti itu. Jus buah ini, yang dianggap sebagai jimat oleh orang-orang kerajaan naga, dilarang keras di kelas atas yang sebenarnya. Petik 2. Jika kamu pergi, maka aku bisa mengurus Zhao Meng itu. Zhao Meng, yang tidak senang dengan dirinya sendiri, memiliki lengkungan yang disengaja dan lucu di sudut mulutnya. Pada saat ini, Zhao Meng, yang berada jauh dari grup Lin, tiba-tiba menggigil. Hari ini tidak dingin, mengapa aku merasa sedikit kedinginan? Zhao Meng berkata pada dirinya sendiri dengan curiga. Bab 2034. Di sisi lain, pesawat Stephen akhirnya mendarat di Bandara Strait setelah beberapa jam terbang. Stephen keluar dari pesawat dengan Lin Ansi di pelukannya. Angin hangat bertiup ke wajah Stephen dengan sedikit aroma laut. Dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran, kota Haixia sama sekali tidak memiliki dinginnya musim semi, melainkan sedikit lembab. Iklim semacam ini adalah iklim di mana Stephen hidup dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Stephen memeluk Lin Ansi dengan satu tangan, dan membawa Lin Waner ke jembatan tertutup dengan tangan lainnya.
AC telah dihidupkan di jembatan tertutup, membawa sedikit kesejukan pada Stephen. Setelah berjalan melintasi jembatan tertutup, Stephen mengambil jalan pribadi keluar bandara. Beberapa mobil sudah menunggu di pintu keluar. Hampir semua anggota utama keluarga Lin yang tinggal di kota Haixia hadir. Orang-orang ini umumnya lebih tua. Karena terbiasa dengan kehidupan yang nyaman di kota Haixia, mereka memilih untuk tinggal di kota Haixia dan menjadi badan utama keluarga Lin di kota Haixia. Melihat Stephen dan istri serta putrinya muncul, semua orang berdiri tegak, lalu membungkuk kepada Stephen dan berteriak, "Selamat datang di rumah patriark." Petik 2. Teriakan bulat ini benar-benar mengejutkan orang-orang di sekitar, dan orang-orang pergi ke dari sisi ini. Stephen tidak menyembunyikannya ketika dia kembali kali ini, dan dia bahkan tidak memakai kacamata hitam, jadi sekilas semua orang mengenali Stephen. "Sai Linmu, ini Stephen," teriak seseorang dengan semangat. "Patriark Lin, selamat datang kembali." Seseorang melambai ke Stephen. "Stephen, selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah." Banyak orang berteriak bersama. Penduduk asli kota Haixia yang sederhana ini tidak meneriaki Stephen seperti orang-orang dari tempat lain. Mereka menyambut Stephen dengan sangat antusias. Lagi pula, Stephen berasal dari kota Haixia. Lagi pula, kota Haixia adalah rumah Stephen, dan banyak orang di kota Haixia selalu menganggap Stephen sebagai keluarga mereka sendiri dan bangga karenanya. Hati Stephen dihangatkan. Dia tidak menyangka bahwa di bawah lingkungan saat ini, orang-orang di kota Haixia masih bisa memperlakukannya dengan sangat antusias. Dia mengangkat tangannya dan melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat tanggapan Stephen, orang-orang di sekitarnya menjadi lebih bersemangat, dan mereka semua berjalan menuju Stephen. "Teman-teman, waktu semakin singkat, saya ingin kembali ke kampung halaman saya, dan minum teh di tempat saya ketika saya punya waktu," teriak Stephen. "Kalau begitu kamu harus menyiapkan tehmu. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Bagaimana mungkin seseorang memiliki teh yang buruk di rumah?" Petik 2. Patriark Lin, apakah tehmu jenis yang beratnya lebih dari 100 kati? Banyak orang bercanda dengan ramah dengan Stephen. Stephen tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu membawa istri dan putrinya ke dalam mobil. Yao Jing sedang duduk di dalam mobil. "Ankang sangat lapar. Aku baru saja selesai makan dan tiba-tiba tertidur, jadi aku tidak menemuimu di luar," kata Yao Jing sambil tersenyum. "Kami belum bertemu satu sama lain selama lebih dari sebulan, dan Ankang telah tumbuh sedikit, saudari Jing, kamu masih tahu cara membesarkannya," kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Si kecil ini tidak memiliki keahlian lain. Dia menghisap susu kelas 1. "Aku sudah dimakan kurus olehnya," kata Yao Jing tak berdaya. "Kalau begitu tidak apa-apa memberi susu bubuk," kata Stephen. "Lebih baik menyusui bayinya, apalagi bayinya belum berumur 1 tahun, kata Gu Feiyan. "Lalu mengapa Ansi kadang-kadang masih minum susu bubuk?" Stephen bertanya. "Kalau begitu, bukankah itu karena aku tidak punya cukup susu?" Gu Feiyan berkata dengan malu-malu. Salahku." Stephen menggaruk kepalanya karena malu. "Kamu mengambil inisiatif untuk menanggung kesalahan ini." Yao Jing memberi Stephen tatapan putih. "Ayo mengemudi, pulang," kata Stephen sambil tersenyum. Pengemudi yang mendapat pesanan menyalakan mobil dengan tegas, dan kemudian, konvoi perkasa berangkat dari bandara dan menuju ke rumah tua keluarga Lin. Setengah jam kemudian, konvoi tiba di rumah tua keluarga Lin. Yang mengejutkan Stephen adalah banyak orang berkumpul di sekitar rumah tua keluarga Lin saat ini. Mereka semua tetangga di lingkungan itu. "Kudengar kamu akan kembali hari ini, dan semua orang ingin melihatmu," jelas Yao Jing. "Saya mengenali beberapa dari mereka. Mereka semua tumbuh bersama setelah beberapa jam." "Ayo hentikan mobilnya," kata Stephen. Pengemudi menghentikan mobilnya, dan Stephen keluar dari mobil. Stephen, kamu kembali." Tetangga melangkah maju untuk menyambut Stephen.
Stephen sering diintimidasi ketika dia masih muda, tetapi pada saat yang sama, beberapa orang memandangnya dan merawatnya dengan baik. Lagi pula, tidak semua orang suka menggertak. Ada banyak orang di lingkungan ini yang sebelumnya baik padanya. Stephen menyapa orang-orang ini satu persatu dengan senyuman, lalu mengambil rokok dari bawahannya untuk dibagikan kepada semua orang, seolah pulang dengan hormat. Setelah mengobrol sebentar dengan orang-orang ini di pintu rumah, Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan masuk ke keluarga Lin. Ada beberapa mobil yang diparkir di halaman keluarga Lin, semuanya adalah mobil keluarga Lin yang tinggal di sini. Berbeda dengan ibu kota kekaisaran, orang tua dari keluarga Lin di kota Haixia pada dasarnya tinggal di rumah tua, dan mereka semua tinggal bersama. Rumah tersebut biasanya cukup ramai, dan mereka juga saling menjaga. Beberapa orang tua dengan kaki dan kaki yang tidak nyaman sudah berdiri di halaman saat ini. Ketika Stephen melihat orang-orang ini, dia mempercepat langkahnya dan berjalan di depan mereka. Paman ketiga, kamu terlihat sangat kuat. Bibi kedua, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Sepupuku seharusnya bekerja tahun ini, kan? Stephen dengan hangat menyapa generasi yang lebih tua ini. Sejujurnya, orang-orang ini tidak terlalu sering melihatnya, tetapi sejak Stephen menggulingkan Lin Zixing dan memasuki keluarga Lin, orang-orang ini telah menyerah kepada Stephen lebih dari 2 tahun yang lalu, jadi Stephen sangat memperlakukan mereka sekarang. Antusiasme dan rasa hormat, bagaimanapun, Longguo sangat khusus tentang apa yang disebut senioritas. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang di halaman, Stephen membawa Yao Jing, Gu Feiyan, dan anak-anaknya ke dalam gedung. Rumah tua keluarga Lin ini membawa terlalu banyak kenangan masa kecil Stephen. Disinilah Stephen didorong turun dari atap. Stephen datang ke lantai 3. Masih ada loh banyak leluhur keluarga Lin yang diabadikan di sini, termasuk leluhur Stephen. Stephen menyalakan 3 batang dupa dan berlutut di depan tablet orang tuanya. Ibu dan ayah, aku kembali untuk menemuimu. Dalam 2 tahun terakhir, putraku tidak mempermalukanmu atau kami. Jika kalian berdua bebas, datang dan duduklah dalam mimpiku. Aku merindukanmu, kata Stephen melankolis Said. Mendengar kata-kata Stephen, mata Yao Jing agak merah. Bab 2035. Jika ada orang yang paling memahami Stephen, tidak diragukan lagi itu adalah Yao Jing. Yao Jing telah tinggal bersama Stephen selama beberapa tahun, dan tahu lebih banyak tentang Stephen daripada orang lain. Dia secara pribadi telah melihat bagaimana Stephen dipermalukan oleh orang lain, dan bahkan melihat Stephen mengalami kehilangan ayahnya. Oleh karena itu, kata-kata Stephen paling menyentuhnya. Dia melihat punggung Stephen. Stephen, yang diintimidasi saat itu dan hanya bisa menelan amarahnya, masih menjadi raja suci sekarang. Ini mungkin sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun pada saat itu. Jika Lin Zixing dan Shen Hongyue masih di sana, maka melihat Stephen sekarang, mereka bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan, bukan? Stephen membungkuk dalam-dalam ke tablet orang tuanya 3 kali, lalu meletakkan dupa di atas pembakar dupa. Feiyan, mari kita juga menawarkan dupa, Yao Jing berbisik kepada Gu Feiyan. Gu Feiyan mengangguk, dan menyerahkan anak itu ke pelukannya kepada pelayan di sebelahnya. Setelah Stephen bangun, Gu Feiyan dan Yao Jing berjalan ke tablet peringatan, mengambil dupa di atas meja, menyalakannya, dan berlutut di depan tablet peringatan. Ayah, Bu, aku melahirkan anak laki-laki gendut untuk Stephen, dan kamu telah menjadi kakek nenek juga. Dupa keluarga Lin telah dilanjutkan, jadi kamu dapat yakin, kata Yao Jing sambil membungkuk dalam-dalam ke tablet. Gu Feiyan di samping tidak tahu harus berbuat apa. Yao Jing menikah dengan Stephen, jadi tidak apa-apa menelepon orang tuanya, tetapi dia tidak menikah dengan Stephen, jadi dia harus memanggilnya apa. Feiyan, kamu juga harus mengatakan beberapa kata kepada orang tua kita, kata Yao Jing kepada Gu Feiyan. Ya. Gu Feiyan melirik Yao Jing dengan rasa terima kasih, dan kemudian berkata ke tablet peringatan,
Orang tua, aku juga melahirkan seorang putri untuk takdir kita. Dia dipanggil Lin Ansi. Dia sangat patuh dan patuh. Kuharap kamu dapat memberkati Ansi dan Ankang saudara dan saudari untuk tumbuh dengan sehat dan memberkati Stephen dan kita semua. Petik 2. Setelah berbicara, Gu Feiyan juga membungkuk dalam-dalam ke tablet peringatan 3 kali, dan kemudian meletakkan dupa di tangannya di atas pembakar dupa dengan Yao Jing. Oke, ayo pergi, kata Stephen kepada Yao Jing dan Gu Feiyan. Sekelompok orang meninggalkan lantai 3 dan datang ke lantai 5. Lantai 5 adalah rumah Stephen di rumah tua, tempat ini milik kepala keluarga Lin, bahkan jika Stephen tidak tinggal di sini, kamarnya selalu disediakan untuk Stephen dan dibersihkan setiap hari. Stephen memimpin semua orang ke ruang tamu, dan duduk setelah meletakkan barang bawaan mereka. Stephen makan siang di rumah tua, lalu meninggalkan keluarga Lin bersama Yao Jing dan Gu Feiyan, dan pergi ke kuburan untuk memberi penghormatan kepada orang tua Yao Jing. Banyak orang juga berasal dari keluarga Yao, termasuk kenalan lama seperti Yao Sanchuan. Stephen bahkan bertemu dengan adik laki-laki Yao Jing, Yao An. Yao An hari ini tidak lagi kekanak-kanakan, dan ada rasa kedewasaan dalam ucapan dan sikapnya. Setelah memberi hormat kepada orang tua Yao Jing, Stephen secara khusus mengobrol dengan Yao An untuk sementara waktu, dan kemudian mengetahui dari Yao An bahwa dia sudah menemukan dia pacar. Sang pacar mengatakan bahwa dia masih seorang pegawai negeri, meskipun kondisi keluarganya tidak sebaik pacar yang dia cari sebelumnya. Dia lebih membumi dan berperilaku baik. Katakan padaku ketika kamu berencana untuk menetap nanti, aku akan pergi melamarmu. Stephen menepuk pundak Yao An dan berkata, orang tua Yao Jing tidak ada di sini sekarang. Yao An adalah satu-satunya adik laki-laki Yao Jing. Stephen merasa bahwa dia masih perlu diurus. Aku juga sedang mempersiapkan ini baru-baru ini. Aku berencana menyiapkan lamaran pernikahan yang mengejutkan. Bagaimana dengan kakak ipar? Beri aku saran. Tanya Yao An. Tidak apa-apa, mari kita bicara secara detail saat makan malam, kata Stephen sambil tersenyum. Ya, Yao An mengangguk, dengan senyum di wajahnya. Senyum itu bukan karena Stephen bisa membuatnya terlihat lebih baik, tetapi karena Stephen memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Stephen tidak memperlakukannya karena tingginya status. Setelah itu, dia menunjukkan sikap superior di depannya, masih saudara ipar yang dia ingat. Bab 2036. Oke, ayo pergi, kata Stephen. Gu Feiyan berjalan ke sisi Yao Jing, dan membantu Yao Jing yang sedang berlutut di depan batu nisan. Yao Jing menyentuh air mata di sudut matanya, berterima kasih kepada Gu Feiyan, dan memeluk Lin Ankang dari tangan pelayan itu. Semua orang meninggalkan kuburan bersama, lalu kembali ke rumah tua keluarga Lin. Anggota keluarga Yao ini juga pergi ke rumah tua keluarga Lin, karena Stephen akan mendapat jamuan di rumah tua keluarga Lin malam ini. Sebenarnya ada dua kelompok tamu, satu dari keluarga Lin dan satu lagi dari keluarga Yao. Beberapa meja disiapkan di halaman rumah keluarga Lin yang lama. Stephen langsung meminta seseorang untuk memindahkan seluruh tim koki dari hotel terbaik di kota Haixia untuk memasak untuk keluarga Lin dan keluarga Yao. Makan malam yang luar biasa. Tentu saja, anggur sangat diperlukan untuk makan malam ini. Stephen tidak menjadi rendah hati karena penangguhannya. Dia langsung memindahkan beberapa kotak Moutai yang berusia lebih dari 50 tahun dari gudang dan minum dengan berani di halaman. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya Stephen tidak bangun sampai siang, yang sangat jarang terjadi pada orang seperti dia, tetapi tidak mungkin. Stephen minum setidaknya 3 kati anggur putih tadi malam. Alkohol berbeda dari racun. Stephen's kekebalan tubuh terhadap racun, tetapi tidak terhadap alkohol, jadi Stephen mabuk. Untungnya, fungsi hatinya cukup kuat, dan keesokan harinya dia bangun tanpa reaksi lain kecuali haus dan mual. Setelah makan siang, rasa mual juga meningkat pesat, dan Stephen merasa pada dasarnya dia tidak mabuk.
Stephen datang ke lantai atas rumah tua itu dengan mengenakan rompi dan sandal, lalu berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat. Lin Wei, apakah kamu belum menerima kartu ucapan? Stephen bertanya. Berdiri di belakang Stephen, Lin Wei membungkuk dan berkata, tidak. Petik 2. Ini sangat dingin, kata Stephen sambil tersenyum. Terakhir kali dia kembali ke keluarga Lin di kota Haixia, tidak peduli apakah itu provinsi atau kota, seseorang akan mengirim kartu ucapan, atau membuat panggilan telepon khusus, berharap untuk mengunjungi keluarga Lin, bahkan jika itu hanya untuk bertemu dengannya dan membuatnya akrab. Begitu dia diskors dari tugasnya dan kembali, semua orang ini menghilang, yang membuat Stephen sepenuhnya mengerti apa artinya meninggalkan teh untuk sementara waktu. Namun, Stephen tidak menyalahkan orang-orang ini. Lagi pula, insting manusia adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Sekarang dia telah diskors dari posisinya, dia bahkan telah menjadi musuh publik seluruh rakyat. Saat ini, siapa akan berani datang kepadanya di posisi tinggi? Orang-orang itu bahkan tidak sebaik orang-orang di bawah. Saya bertemu begitu banyak orang kemarin dan mereka semua menyambut Anda kembali. Satu persatu, mereka ingin berada di depan Anda 24 jam sehari ketika Anda dalam kemuliaan sekarang kamu turun. Bukannya mereka turun dan keluar, tetapi mereka hanya mengalami sedikit masalah, dan mereka bersembunyi, kata Lin Wei dengan nada menghina. Karena mereka berada di posisi tinggi, mereka harus lebih teliti. Itu adalah ketidakmampuan mereka bermain dengan angin. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Bukankah ini sama di Vanity Fair of Life? Posting itu, dan siapapun yang tidak baik akan pergi begitu saja, kata Stephen sambil tersenyum. Cepat atau lambat mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan hari ini. Kata Lin Wei tidak puas. Jika kamu berpikir seperti itu, strukturnya tidak cukup. Stephen berjalan ke arah Lin Wei, menepuk bahu Lin Wei dan berkata, tidak masalah jika orang-orang itu jauh dariku atau dekat denganku, selama mereka berguna bagi saya nilai, di masa depan, saya akan tetap berurusan dengan mereka dan memanggil mereka saudara laki-laki dan perempuan. Anda harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa baik selamanya, dan tidak ada yang akan tinggal di dasar lembah selamanya. Posisi kami selalu berubah, dan kami tidak bisa pergi karena lembah yang dalam. Kami akan menahan mereka selamanya, dan selama mereka berguna, pintu kami akan selalu terbuka untuk mereka. Itu benar, kata Lin Wei dengan serius. Tidak apa-apa jika tidak ada yang datang untuk mengganggumu. Aku kembali kali ini dengan niat untuk hidup nyaman selama beberapa hari. Intrik dari ibu kota kekaisaran benar-benar menjengkelkan. Apakah kamu ingat danau barat kecil di kota kita? Stephen bertanya. Ingat, Lin Wei mengangguk. Kecil ayah saya membawa saya ke sana ketika saya masih kecil, dan saya ingat betapa besar ikannya, jadi saya memiliki keinginan sejak kecil, bahwa suatu hari saya bisa pergi memancing di sana sekali. Stephen berkata, bukankah Danau Xiaoxi tidak lagi bisa menangkap ikan? Lin Wei berkata dengan curiga. Orang tidak boleh terikat oleh apa yang disebut aturan untuk impian mereka. Pergi memancing bersamaku dalam 2 hari, kata Stephen, dan berjalan ke tangga. Memancing. Lin Wei menatap punggung Stephen dengan tatapan kosong. Setelah situasi ini, dia, patriark, masih ingin pergi memancing. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap sebuah mata. Stephen secara khusus mengenakan jas, Yao Jing juga secara khusus berganti menjadi gaun yang indah. Saya tidak berharap Yao An terlihat tercengang, dan lamaran pernikahan ini dapat dimainkan. Stephen berkata sambil membantu Yao Jing mengenakan kalung itu. Tentu saja, Yao An menyukai gadis itu, dan dia telah memikirkan lamaran ini sejak lama. Yao Jing berkata, jika saya tidak memberikan beberapa pendapat kunci tadi malam, mustahil untuk melaksanakan lamaran pernikahan hari ini. Stephen berkata dengan bangga. Ya, kamu yang terbaik. Waktunya hampir habis, dan kita harus pergi.
Yao Jing berkata, "Baiklah, ayo pergi. Fei Yan, rawat bayimu di rumah, dan tunggu kabar kemenangan kita." Stephen berkata kepada Gu Feiyan yang sedang membesarkan bayinya. "Ayo," kata Gu Feiyan. Stephen dan Yao Jing meninggalkan rumah Lin bersama-sama dan pergi ke restoran kelas atas di pusat kota. Yao An akan melamar pacarnya di sini malam ini. Yao Jing adalah pemimpin lamaran ini, Komandan in Chief, dan Stephen adalah tamunya. Stephen datang ke restoran lebih awal. Baru setelah jam 3 sore. Restoran baru saja selesai menerima tamu pada siang hari dan sedang beristirahat saat ini. Karena reservasi yang dilakukan terlebih dahulu, setelah Stephen dan Yao Jing tiba di restoran tersebut segera mulai melakukan pengaturan. Sebagai tamu, tugas utama Stephen adalah memberikan kejutan di saat-saat kritis, jadi pekerjaan di tahap awal tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu berdiri dan menonton, lalu menyemangati staf dari waktu ke waktu. Yao Jing, dia memegang mikrofon dan terus-menerus memberi perintah kepada orang-orang yang hadir, dan pengaturan seluruh adegan berjalan dengan tertib. Melihat Yao Jing yang sibuk, Stephen tiba-tiba menyadari bahwa Yao Jing semakin tua. Bab 2037. Nyatanya, Yao Jing belum tua, dia 4 tahun lebih muda dari Stephen, dan dia baru berusia 28 tahun ini. Dari penampilannya saja, Yao Jing sama sekali tidak terlihat tua, dia terlihat paling banyak berusia 24 atau 25 tahun. Namun bagi Stephen, Yao Jing memang sudah tua, karena saat Stephen pertama kali bertemu Yao Jing baru berusia 23 tahun. Meskipun hanya ada 5 tahun antara usia 23 dan usia 28 tahun, ada perbedaan mendasar. Pada usia 23 tahun, Anda masih bisa disebut gadis kecil, tetapi pada usia 28 tahun, Anda bisa menjadi gadis kecil. Memanggil seorang gadis muda. Stephen samar-samar ingat pertama kali dia datang ke Yao Jing tanpa ekspresi sepanjang waktu, wajahnya sedikit kekanak-kanakan, terlihat bahwa dia baru saja lulus sekolah belum lama ini. Tapi sekarang, Yao Jing sudah terlihat seperti wanita yang kuat, apalagi setelah melahirkan. Yao Jing telah menambahkan kecemerlangan keibuan pada tubuhnya, sehingga Stephen akan merasa bahwa Yao Jing sudah tua ketika melihatnya. Dan usia tua Yao Jing membuat Stephen merasa sedikit sedih. Tidak peduli seberapa baik Yao Jing merawat tubuhnya, setelah lebih dari 10 dekade, tahun-tahun ditakdirkan untuk meninggalkan bekas yang berat di tubuh Yao Jing, tetapi pada saat itu, dia akan tetap terlihat seperti sekarang. Ketika saat itu benar-benar tiba, dengan sifat bangga Yao Jing, akankah dia bisa menghadapinya dengan tenang? Stephen memikirkan film berjudul Pecinta di Akhir Zaman. Pahlawan wanita memiliki kemampuan untuk hidup selamanya karena kecelakaan, tetapi kemampuan ini tidak dapat membawa kebahagiaannya. Setiap kali dia jatuh cinta dengan seseorang, dia hanya bisa bergaul dengannya untuk waktu yang singkat, dan kemudian dia harus memilih untuk karena dia tahu bahwa keabadiannya akan membawa masalah bagi kekasihnya. Siapa yang bisa menerima bahwa uban mereka sendiri sudah beruban, tetapi kekasihnya masih dalam masa puncak kehidupan? Sejak ibu Stephen meninggal dunia, Stephen jarang memikirkan tentang kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, tetapi sekarang dia harus memikirkannya. Sekarang dia memiliki kerangka dewa di tubuhnya, setelah kerangka dewa terisi penuh, tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup selama jutaan tahun, tetapi kekasihnya dan anak-anaknya tidak dapat hidup selama itu. Stephen saat ini hanya mengetahui satu cara untuk memperpanjang umur, dan itu adalah menanamkan kerangka mesin. Namun, tidak semua kerangka dapat memperpanjang umurnya, seperti tulang tentara, dan tulang jenderal memiliki kemampuan terbatas untuk memperpanjang umurnya, dan mereka perlu diisi 100% agar tulang dapat berintegrasi sempurna dengan tubuh untuk memperpanjang umurnya. Masa hidup. Saat ini, hanya ada beberapa set tulang umum yang diketahui, dan semuanya ada di teman saya. Hampir tidak mungkin menggunakan tulang umum untuk memperpanjang umur kekasih saya.
Adapun tulang panglima saat ini hanya ada satu set, dan masih ada di tubuh putranya Lin Ankang. Lin Ankang mungkin hidup lama di masa depan, tapi selama mereka berdua hidup umur panjang, itu tidak berarti banyak. Oleh karena itu, 13 dupa sangat berharga. Jika alasan mengapa 13 wewangian abadi dapat ditemukan, maka mungkin untuk menemukan cara kedua untuk umur panjang. Namun, harapan laporan Stephen tidak besar. Itu adalah alasan yang sangat sederhana. Lembaga penelitian biologi klan naga telah mempelajari Sisan Siang selama bertahun-tahun tetapi gagal menemukan alasan keabadiannya. Alasan keabadian Siang bahkan lebih sulit. Saya tidak menyangka bahwa suatu hari saya akan diganggu oleh dunia keabadian. Stephen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada banyak raja dalam sejarah yang terobsesi dengan keabadian. Dia agak mirip dengan raja-raja ini, perbedaannya adalah bahwa semua raja adalah untuk dia mencari keabadian untuk dirinya sendiri, sementara dia mencari kekasihnya. Stephen, jika kamu benar-benar tidak ada hubungannya, tiup saja balon. Kamu akan membutuhkan banyak balon di malam hari. Yao Jing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat Stephen duduk di kursi dengan linglung. Baik, Stephen mengangguk, menemukan sekantong balon yang tidak ditiup dari samping dan meledakkannya. Bab 2038. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Raja Suci Agung diarahkan untuk meledakkan balon. Bukankah ini terlalu berbeda dengan identitas Holy King? Apakah ini cinta sejati? Banyak orang memandang Yao Jing dengan iri. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa membuat Raja Suci dengan rela patuh? Yao Jing pasti telah menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Ruang makan telah disiapkan, dan para pelayan upahan telah mengambil tempat di meja mereka. Ini adalah lamaran pernikahan yang direncanakan dengan baik. Ketika Yao An masuk ke restoran bersama pacarnya, aksinya secara resmi dimulai. Yao Jing dan Stephen bersembunyi di sebuah ruangan di sebelah aula restoran. Ada beberapa monitor di ruangan itu, dan monitor memutar gambar dari berbagai sudut restoran secara real time. Yao Jing memegang mikrofon dan memberi perintah terus-menerus, mengarahkan setiap pemain grup. Stephen duduk di samping, memegang sebuah kotak persegi di tangannya. Kotak ini akan digunakan untuk melamar nanti, dan untuk sementara ditempatkan di sini bersama Stephen, dan ketika proses mencapai tahap tertentu, Stephen akan menyerahkan kotak ini kepada Yao An, sehingga Yao An dapat menyelesaikan final lamaran nikah. Segala sesuatu di restoran berlangsung dengan tertib, dan live band memainkan lagu-lagu cinta liris. Yao An duduk dan makan dengan seorang gadis pendiam saling berhadapan, mengobrol beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Gadis-gadis belum tahu, momen terpenting dalam hidupnya akan datang. Apakah kamu yakin sudah menghafal semua gerakan tarian itu? Yao Jing tiba-tiba bertanya pada Stephen. Tentu saja, saya seorang praktisi seni bela diri, jadi jika saya tidak mengingat gerakannya dengan baik, saya akan menjadi hantu, kata Stephen. Oke, tim dansa akan memasuki venue, kamu bisa memakai topengmu dan keluar, kata Yao Jing. Oke, kata Stephen, mengambil topeng dan meletakkannya di wajahnya, dan berjalan keluar dari ruangan kecil itu. Saat ini, di restoran, musik di tempat kejadian tiba-tiba berubah gayanya, dari liris menjadi ceria dan cerah. Kemudian, seorang pelanggan restoran berdiri, berjalan ke tengah restoran dan menari mengikuti irama musik. Untuk apa ini? Yao An bertanya pura-pura terkejut. Itu mungkin flash mob, wanita pendiam di seberang Yao An berkata dengan penuh semangat. Flash, itu sangat langka, kata Yao An. Saat ini, wanita di tengah restoran sudah menyelesaikan beberapa gerakan. Pada saat itu, para tamu di meja di sebelah wanita itu tiba-tiba berdiri, berlari ke sisi wanita itu, dan melompat bersama wanita itu. Saat orang-orang ini menari dengan antusias, semakin banyak orang di restoran berdiri dan bergabung dengan kerumunan penari. Masing-masing penari ini sangat profesional,
dan setiap gerakannya penuh dengan keindahan. Dengan penampilan live band, seluruh adegan yang disajikan sangat menakjubkan. Pada saat ini, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul di depan kerumunan. Melihat pria ini muncul, semua penari berhenti, dan dengan cepat berdiri di belakang pria itu. Kemudian, sepotong musik baru terdengar. Ini adalah mahakarya, Gula, dari band terkenal Maroon 5 bertahun-tahun yang lalu. Gaya lagu ini sangat ceria, dan semua penari menari di bawah pimpinan pria bertopeng. Pacar Yao An dengan bersemangat mengangkat teleponnya dan memotret kerumunan yang menari. Waktu berlalu, dan ketika musik mencapai bagian tertinggi, pria penari itu tiba-tiba melepas topengnya dan melemparkannya ke udara. Saat wajah pria itu muncul di depan semua orang, para tamu di restoran yang tidak mengetahui kebenarannya pun terkejut. Orang ini ternyata adalah Stephen. Ah, ini Stephen. Stephen, Tuhanku. Banyak orang berseru. Pacar Yao An meraih tangan Yao An dengan bersemangat dan berkata, Anzi, ini Stephen, ini Stephen. Aku benar-benar bertemu Stephen. Haha, keberuntungan kita sangat bagus kata Yao An sambil tersenyum. Tidak, aku harus meminta tanda tangannya nanti, jika tidak memungkinkan untuk berfoto bersama. Kata pacar Yao An. Pada saat yang sama, Stephen yang melepas topengnya di tengah restoran masih menari mengikuti tarian. Sambil menari, dia mendekati Yao An dan segera datang tidak jauh dari Yao An. Stephen mengaitkan jarinya ke Yao An, seolah dia ingin Yao An naik dan memetik bersama. Tidak, aku tidak bisa menari. Yao An dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak. Stephen tertawa aneh dan melambaikan tangannya yang besar ke arah Yao An. Penari yang mengikutinya bergegas menuju Yao An dan menyeret Yao An ke tengah restoran. Yao An berdiri di tengah restoran dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hei, saudara, ayo menari bersama. Selama kamu bisa mengikuti gerakan kita, aku akan membantumu memenuhi permintaan. Stephen berkata dengan lantang. Mendengar kata-kata Stephen, banyak orang di tempat kejadian bersorak. Apa yang kamu katakan itu benar? Yao An bertanya. Tentu saja itu benar, ayo ikuti gerakanku, kata Stephen, dan terus menari mengikuti tarian. Yao An melirik pacarnya, lalu dengan canggung melompat mengikuti Stephen. Gerakannya sangat kaku dan tidak terkoordinasi pada awalnya, dan banyak orang mencemoohnya. Namun, dengan perubahan ritme musik, gerakan Yao An tiba-tiba menjadi lebih halus dan sejalan dengan Stephen dan yang lainnya. Banyak orang membuka mulut karena terkejut, dan pacar Yao An berdiri karena terkejut. Dia tidak pernah mengira pacarnya memiliki bakat menari. Tak lama kemudian, tarian pun usai. Yao An melakukan semua gerakan dengan sempurna bersama Stephen. Sorak-sorai meledak dari tempat kejadian, dan pacar Yao An bergegas menghampiri Yao An dengan penuh semangat dan memeluknya. Kamu luar biasa, Anzi. Pacar Yao An berkata dengan penuh semangat. Saudaraku yang baik, katakan padaku keinginanmu sekarang, dan aku akan membantumu mewujudkannya, kata Stephen sambil tersenyum. Apakah itu benar-benar mungkin? Yao An bertanya. Tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan, kata Stephen. Kalau begitu aku berharap pacar kesayanganku bisa menikah denganku. Yao An berteriak keras. Saat Yao An berteriak, pacarnya tercengang. Dia menatap Yao An dengan mata terbelalak, tidak menyangka Yao An akan mengatakan kalimat seperti itu. Kamu sedikit terlalu kuat. Jika kamu ingin seseorang menikahimu, pertama-tama kamu harus memiliki cincin, kan? Biarkan aku memeriksa untuk melihat apakah aku memilikinya. Stephen meraba-raba sambil berbicara, dan kemudian mengeluarkan cincin dari sakunya sebuah kotak persegi keluar. Hei, memang ada. Stephen menyerahkan kotak itu kepada Yao An. Adegan ini mengejutkan pacar Yao An. Ada dering, lalu ada musik, teriak Stephen. Dengan teriakan Stephen, pawai pernikahan terdengar. Salah, ini terlalu cepat, ganti yang lain. Teriak Stephen buru-buru.
Ada semburan tawa di tempat kejadian, dan kemudian lagu band tiba-tiba berubah menjadi Love for You milik Leslie Cheung. Saat iringan terdengar, mikrofon diserahkan ke Yao An. Yao An memegang mikrofon, menatap gadis yang sangat dia cintai, dan bernyanyi dengan penuh kasih sayang. Aku mencintaimu dengan segala ketulusanku. Tolong, hargai cinta ini. Kamu tidak pernah memberitahu siapapun rahasia. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupmu kamu mengungkapkan reputasimu. Titik. Aku harap kamu berjanji untuk membuktikannya kepadaku. Saat ini, hati sanubari saya beresonansi. Kemudian saya akan membuka perasaan saya kepada orang lain. Dan menggunakan cincin emas itu sebagai saksi. Untuk memberitahu saya. Akhirnya saya menerimanya. Di masa mendatang, saya akan menggunakan nama belakang saya dan memberitahu saya bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia membuat saya bahagia selamanya. Bab 2039. Iringan yang menenangkan dan mengharukan serta nyanyian Yao An yang penuh perasaan membuat semua orang yang hadir melipat tangan. Pacar Yao An sudah menangis. Setelah menyanyikan sebuah lagu, Yao An berlutut di depan pacarnya, mengangkat kotak yang baru saja diberikan Lin Stephen kepadanya, dan berkata dengan penuh kasih kepada pacarnya, "Maukah kamu menikah denganku?" Petik 2. Saya bersedia, sorak-sorai dan tepuk tangan meledak dari tempat kejadian. Yao An memeluk pacarnya bersama. Stephen perlahan keluar di tengah sorakan, dan berjalan ke kamar kecil di sebelah restoran. Di ruangan kecil, Yao Jing melihat foto di depannya dan menutupi wajahnya dengan air mata yang sudah meluap dari matanya. Dia sangat tersentuh, di satu sisi, karena adik laki-lakinya yang tumbuh bersama akhirnya memiliki tujuan hidup, dan orang tuanya Yutomo Izumi bisa merasa nyaman, dan di sisi lain, itu juga karena adegan menyentuh ini. Lamaran nikah. Dia menikah sekali, tapi saat itu pernikahannya sangat tergesa-gesa, dia tidak melamar, dia bahkan tidak jatuh cinta. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan yang mengharukan ini, dia benar-benar tidak dapat menahan emosinya. Stephen berdiri di belakang Yao Jing, melihat bahu Yao Jing sedikit berkedut. Saat ini, Stephen menyadari bahwa apapun yang terjadi antara dia dan Yao Jing, dia selalu berutang pada Yao Jing. Stephen berjalan perlahan di belakang Yao Jing, membungkuk dan memeluk Yao Jing dari belakang. Yao Jing merasakan perasaan yang akrab. Dia meletakkan tangannya di tangan Stephen dan berkata, "Adikku akhirnya menikah, aku tidak bisa mengendalikannya." Ya. Petik 2. Stephen menempelkan wajahnya ke wajah Yao Jing Ayo, tersenyum dan berkata, "Aku juga sangat tersentuh sekarang, tapi aku tidak tahu mengapa, aku sangat ingin melihatmu." "Mengapa kamu melihatku? Bukankah kamu melihatku setiap hari?" tanya Yao Jing. "Aku tidak bisa melihat cukup setiap hari." Stephen menoleh dan mencium Yao Jing dan berkata, "Aku ingin bersamamu 24 jam sehari, 1440 menit, 86.400 detik. Kamu cukup apik dengan cintamu bicara sekarang, sepertinya kamu telah belajar banyak," kata Yao Jing. Wajah Stephen sedikit membeku, dan dia berkata, "Di mana, dari siapa saya akan belajar?" Petik 2. Saya tidak mengatakan bahwa tidak baik bagi Anda untuk mempelajari ini, jadi apa yang ingin Anda sangkal? Ada di luar, jangan di sini lagi, aku tetap di dalam, kata Yao Jing. Beri aku beberapa ciuman, kata Stephen. Tidak, bagaimana jika seseorang datang nanti, kata Yao Jing. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yao Jing sedikit gemetar. Dia menekan tangan Stephen dan berkata, "Kamu, jangan sentuh aku sembarangan. Kalau begitu cium aku, dan aku tidak akan menyentuhku sembarangan," kata Stephen. Oke, kata Yao Jing, menoleh dan mencium Stephen. Beberapa detik kemudian, Yao Jing tersipu dan mendorong Stephen pergi. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menyentuh setelah ciuman? Kamu tidak bermaksud apa-apa?"
kata Yao Jing dengan marah sambil meluruskan bajunya. Bukankah kamu terlalu menarik? Stephen tersenyum sedih. Celaka. Yao Jing memelototi Stephen, lalu berjalan ke sisi Stephen, meraih tangan Stephen dan berjalan keluar ruangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pulanglah, jangan main-main di luar, kata Yao Jing dengan serius sambil berjalan. Iya, Stephen mengangguk. Keduanya berjalan kembali ke restoran, dan Yao An sudah mengenakan cincin berlian untuk pacarnya. Konon Yao Jing membantu memilih cincin berlian ini, dan uangnya juga diberikan oleh Yao Jing, konon harganya lebih dari 3 juta yuan. Jika uang dalam jumlah besar ini ditempatkan di keluarga biasa, Yao Jing mungkin akan disebut sebagai pembantu, tetapi 3 juta di keluarga Yao Jing bukanlah apa-apa. Dari sini kita dapat melihat fakta bahwa seorang perempuan adalah ipar laki-laki tidak tergantung pada seberapa banyak dia memberi kepada saudara laki-lakinya, tetapi pada proporsi yang dia berikan. Jika Anda hanya memberi saudara Anda 1.000 yuan, tetapi 1.000 yuan itu sudah lebih dari 50% dari uang tunai keluarga Anda, maka Anda adalah Fudimo. Jika Anda memberi saudara Anda 1 juta dolar, yang hanya 1/1000 dari uang tunai keluarga Anda, lalu siapa yang akan mengatakan bahwa Anda adalah seorang Fudimo? Semua orang hanya akan mengatakan bahwa kamu tidak buruk kepada saudaramu. Bab 2040. Upacara lamaran pernikahan telah berakhir di sini. Baru pada saat itulah pacar Yao An menyadari bahwa saudara ipar Yao An sebenarnya adalah Stephen. Jadi dia meninggalkan Yao An dengan bersemangat dan mengambil beberapa foto bersama dengan Stephen. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, dan kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berfoto, jadi apa masalahnya sekarang, kata Yao An sedikit cemburu. Itu untuk masa depan, sekarang aku bisa mengambil lebih banyak foto dengan kakak iparku dan menunjukkannya kepada teman-temanku, sehingga mereka iri padaku. Kata pacar Yao An dengan bangga. Yao An memandang Stephen tanpa daya dan berkata, kakak ipar. Saya menemukan bahwa pria manapun akan merasa rendah diri ketika berada di dekat Anda. Xiao Dai adalah pacar Yao An. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, Xiao Dai mengangguk dengan penuh semangat, lalu menelepon teman baiknya. Awalnya teman baik Xiao Dai mendengar Xiao Dai mengatakan bahwa dia akan minum dan bernyanyi bersama Stephen. Mereka mengira Xiao Dai terlalu banyak minum, tetapi ketika mereka benar-benar melihat Stephen di KTV, semua orang menjadi gila. Ini adalah Stephen yang hidup, dan minum bersama mereka, bermain dadu dengan mereka. Perasaan ini seperti bermimpi. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang indah. Stephen memberi Yao An dukungan yang cukup, dan Xiao Dai juga memberitahu keluarganya tentang menerima pertunangan Yao An. Tanpa menyebut Stephen, keluarga Xiao Dai masih mendukung pertunangan Yao An dengan Xiao Dai. Dan disepakati bahwa besok para tetua keluarga akan melakukannya makan malam bersama dan berbicara tentang pernikahan. Untuk mengejutkan keluarga mereka, Xiao Dai sengaja menyembunyikan urusan Stephen. Malam gelap dan anak muda masih mengadakan karnaval, Stephen dan Yao Jing mengambil langkah pertama untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan KTV. Duduk di mobil pulang, Yao Jing bersandar di dada Stephen dan berkata, Stephen, aku merindukan orang tuaku. Petik 2. Aku juga merindukan mereka. Stephen berkata sambil memeluk Yao Jing. Meskipun Yao Jianyong dan istrinya tidak berurusan dengannya ketika mereka masih hidup, mereka telah meninggal begitu lama, dan dia masih merindukan hari-hari ketika mereka bergaul dengan mereka. Tentu saja, dia tidak melewatkan hari-hari menjelang kebangkitannya. Jika mereka masih hidup, mereka akan sangat senang melihatmu menjadi Raja Suci, angkang lahir, dan Yao An bertunangan, kata Yao Jing. Stephen mengangguk, dan dengan ringan menepuk pundak Yao Jing. Sayang sekali, mereka tidak akan bisa melihat ini lagi. Suara Yao Jing sedikit menangis. Hidup penuh dengan penyesalan, jadi kita orang yang hidup harus menghargai saat ini, kata Stephen. Yao Jing mengangguk, dan memeluk erat tangan Stephen. Saat mereka kembali ke rumah tua keluarga Lin,
Yao Jing sudah tertidur. Dia juga minum banyak alkohol malam ini, dan dia benar-benar tertidur di bawah pengaruh alkohol. Stephen membawanya keluar dari mobil, lalu naik lift ke lantai 5. Masih ada lampu di ruang tamu di lantai 5. Stephen membuka pintu salah satu kamar, masuk dengan Yao Jing di punggungnya, dan meletakkan Yao Jing di tempat tidur. Saat ini, Gu Feiyan muncul di depan pintu. Minum terlalu banyak, Gu Feiyan bertanya. Mengapa kamu belum tidur? Stephen bertanya. Kamu belum kembali, aku tidak bisa tidur, melihatmu seperti ini, lamaran itu pasti berhasil hari ini, kan? Kata Gu Feiyan. Yah, itu berhasil, semuanya berjalan dengan baik, dan kami membuat janji untuk makan malam bersama besok untuk membicarakan pernikahan, kata Stephen sambil tersenyum. Itu bagus, kalau begitu kamu bisa tidur di sini di malam hari. Dia terlalu banyak mabuk dan perlu dijaga. Serahkan saja Ankang padaku. Lagi pula, lelaki kecil itu sangat terbiasa tidur denganku, kata Gu Feiyan. Mengapa kita tidak pergi bersama? Stephen berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerima semuanya. Aku akan pergi dulu. Jika kamu mau, maka kamu bisa datang kepadaku. Gu Feiyan mengedipkan mata pada Stephen, lalu berbalik dan kiri. Stephen tergoda oleh mata Gu Feiyan yang berkedip, dan merasa sedikit panas di sekujur tubuhnya. Sejujurnya, Gu Feiyan sudah sangat pandai menggoda dan memesona sebelum melahirkan seorang anak, tetapi setelah melahirkan, dia memiliki pesona dewasa seorang wanita muda. Perasaan itu membuat Stephen ingin berhenti. Tapi Stephen masih tinggal di kamar Yao Jing. Lagi pula, Yao Jing minum terlalu banyak, jadi dia tidak akan merasa nyaman jika dia ditinggal sendirian di sini. Stephen berjalan ke pintu dan menutupnya, lalu melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. Setelah mandi, Stephen berjalan ke tempat tidur, melepas pakaian Yao Jing, lalu berbaring di samping Yao Jing, dan memeluk Yao Jing. Yao Jing menggosok tubuh Stephen, lalu memeluk Stephen secara alami. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, ketika Stephen bangun, Yao Jing dan Gu Feiyan sudah membawa anak-anak mereka ke bawah untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dia berdiri di balkon dan melihat ke bawah. Lin Ankang dan Lin Ansi berjalan terhuyung-huyung di belakang pantat Lin Waner. Karena tulang panglima tertinggi Lin Ankang, dia sudah sangat pandai berjalan, sementara cara berjalan Lin Ansi masih relatif goyah, dan dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dari waktu ke waktu. Stephen menyalakan rokok untuk dirinya sendiri dan meletakkan tangannya di tepi balkon. Angin sepoi-sepoi bertiup. Stephen menutup matanya dengan nyaman. Andai saja aku bisa mengabaikan semuanya dan tinggal di rumah tua seperti ini saja. Gagasan seperti itu tiba-tiba muncul di benak Stephen. Tapi segera, ide ini terlempar keluar dari pikirannya. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, dan terlalu banyak orang yang hidup untuknya, jadi dia tidak bisa pensiun, apalagi tinggal di tempat seperti itu. Aku butuh bertahun-tahun untuk keluar dari sini, tidak kembali ke sini untuk pensiun. Stephen mencibir, mematikan puntung rokok, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.